Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rapat terbuka Senat Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo dalam rangka pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo tahun 2024 akan dimulai. Bener ya, Mas? Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo selaku Ketua Senat Universitas beserta anggota Senat dan Guru Besar Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo memasuki tempat upacara. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Universitas Ma'arif Hasyim Latif terdiri dari Dr. Hidayatullah SPM, Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, selaku Ketua Senat Akademik. Disambut dengan Ahmad Heru Ramadan SHMH, Kaprodi S1 Hukum, selaku Sekretaris Senat Akademik. Muhammad Ansori STMT IPM, Wakil Rektor 1, selaku Ketua Komisi 1 Bidang Akademik Umum, Digitalisasi dan Sistem Informasi. Dr. Diasi Herawati, SSI MSI, Wakil Rektor 2, selaku Ketua Komisi 2 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana. Khairul Ngibat, SSI MSI, Wakil Rektor 3, selaku Ketua Komisi 3 Bidang Kemahasiswaan, Kreativitas, Penerimaan Mahasiswa Baru dan Alumni. Dr. Asri Wijayanti, SHMH, Wakil Rektor 4, selaku Ketua Komisi 4 Bidang Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Profesor Dr. Gempur Santoso, MKes, Guru Besar Teknik Industri, selaku anggota Senat Komisi 1. Dr. Evi Ratnasari Ekawati, SSI MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, anggota Senat Komisi 1.
M. Sungging Pradana, STRKes MSI, Kaprodi D4 TLM, selaku anggota Senat Komisi 3. Dr. Kristina Destri Wiwis Wijayanti, SSI MIMUN, Kaprodi D3 TLM, anggota Senat Komisi 3. Nadia Albatati, SSI MSI, Kaprodi S1 Mikrobiologi, selaku anggota Senat Komisi 3. Dr. Raden Nganten Tuafila Buwina N. Nur MARS, CHT, dosen S1 ARS, selaku anggota Senat Komisi 3. Dr. Doni Perdana STMP, Dekan Fakultas Teknik, selaku anggota Senat Komisi 1. Dini Retnowati, STMT Kaprodi S1 Teknik Industri, selaku anggota Senat Komisi 1. Insinyur Muhammad Khoifin STMT, Kaprodi S1 Teknik Mesin, selaku anggota Senat Komisi 3. M. Farhan Eskom Mkom, Kaprodi S1 Teknik Informatika, selaku anggota Senat Komisi 4. Faiz Miftahul Huda, SIKOM Medkom, Kaprodi S1 Desain Komunikasi Visual, anggota Senat Komisi 1. Khairil Anam Eskom Mkom, Kaprodi D3 Teknik Komputer, selaku anggota Senat Komisi 2. Darno SEMM AKCA MCA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selaku anggota Senat Komisi 2. Doni Arif SEMM AKCA MCA, Kaprodi S1 Manajemen, selaku anggota Senat Komisi 2. Farid Marta SEMM, Kaprodi D3 Akuntansi, selaku anggota Senat Komisi 2. Dr. Yulianti Wulansari SEMAK, Kaprodi S1 Akuntansi, selaku anggota Senat Komisi 2. Dr. Ratna Eka Sari SEMM, Ketua Badan Penjaminan Mutu, selaku anggota Senat Komisi 2. Dr. Insinyur Adi Prasnowo STMT, Kaprodi S1 Kewirausahaan, selaku anggota Senat Komisi 4. Nikma Yuha SEMSM, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selaku anggota Senat Komisi 4. Dr. Nuning Nurnadewi SPD SEMM, Kaprodi S2 Manajemen, selaku anggota Senat Komisi 4. Dr. Fajar Rahmat Dwimiarsa SHMH, Dekan Fakultas Hukum, selaku anggota Senat Komisi 4. Dr. M. Zamroni SHM Hum, Kaprodi S2 Manajemen, selaku anggota Senat Komisi 3. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Umaha dan Yalal Waton.
Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, Universitas Mekah berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Ya lal watan, hubbul watan minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulismu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulismu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rapat terbuka Senat dalam rangka pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo tahun 2024. Selanjutnya akan dibuka secara simbolik oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada yang terhormat Dr. Hidayatullah SPN CPHM disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat dalam rangka pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo tahun 2024 dinyatakan dibuka. Memasuki acara selanjutnya, yakni penyematan tanda pengenal peserta PKKMB Umaha 2024 sebagai simbolik pembukaan PKKMB Umaha 2024 oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada yang terhormat Dr. Hidayatullah SPN CPHM disilahkan, dan kepada petugas dimohon untuk mengambil tempat.
dan dimohon untuk dapat didampingi oleh masing-masing dekan fakultas, yakni yang terhormat kepada Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dan juga Fakultas Teknik. Kepada calon mahasiswa baru Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, dimohon untuk maju ke depan. Penyematan tanda pengenal kepada peserta PKKMB Umaha 2024 secara simbolik oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Dengan ini telah resminya dibuka PKKMB Umaha 2024 dan dipersilahkan kepada seluruh peserta PKKMB Umaha 2024 untuk menggunakan tanda pengenalnya. ID card dengan kalung berwarna kuning berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalung berwarna putih berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, sedangkan kalung berwarna biru berasal dari Fakultas Teknik, dan kalung berwarna merah berasal dari Fakultas Hukum. Tepuk tangan yang meriah. Kepada peserta PKKMB dipersilahkan kembali ke tempat, dan kepada yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran dekan diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Acara selanjutnya ialah sambutan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo kepada Saudara Gempur Dwi Andika,
Disilahkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Dr. Hidayatullah SPN. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Yang terhormat Dekan Fakultas Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Yang saya hormati Kepala Program Studi Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, dan teman-teman panitia dan jawara muda Umaha yang saya cintai. Mungkin sebelum saya melakukan sambutan, kita teriak jargon dulu ya, biar tambah semangat. Ketika saya teriak jawara muda Umaha, teman-teman bisa langsung jawab energi. Oke. Jawara muda Umaha. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Selamat datang di kampus pemenang, di kampusnya para jawara. Mungkin teman-teman belum tahu makna arti sebuah jawara itu bagaimana. Hari ini mungkin saya jelaskan juga, tentunya kampus ini bukan jawara untuk di hati mahasiswa sekalian. Tapi kampus ini adalah jawara bagi masyarakat di Sidoarjo, bahkan di Indonesia, teman-teman. Jika banyak teman-teman yang bertanya, mana kampus yang lebih murah? Silakan datang di Umaha. Jika teman-teman bertanya, mana kampus yang bisa dipakai kuliah sambil bekerja? Silakan datang di Umaha. Jika teman-teman bertanya, mana yang kampus dengan segudang prestasi? Silakan datang di Umaha. Umaha bisa memfasilitasi kita semua, bukan hanya dari kalangan atas, tapi Umaha juga memfasilitasi kita dari kalangan apapun. Mungkin hari ini hari yang sangat spesial buat saya bisa berdiri di teman-teman mahasiswa baru khususnya Jawara Muda Umaha sebagai seorang presiden mahasiswa. Dan tentunya ini adalah perjalanan yang tidak mudah buat saya. 4 tahun perjalanan kuliah, bukan berbicara tentang akademisi saja, tapi saya juga berbicara tentang organisasi di kalangan mahasiswa tentunya, kawan-kawan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Umaha yang menjadi saksi bisu perjalanan karir saya sebagai seorang mahasiswa, menjadi saksi bisu sedihnya saya sebagai seorang mahasiswa, menjadi saksi bisu bahagianya saya sebagai seorang mahasiswa. Saya mengucapkan hari ini terima kasih banyak kepada Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Tentunya saya mendorong teman-teman ketika menjadi seorang mahasiswa bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi untuk membanggakan diri kalian sendiri dan membanggakan kampusnya para juara. Kita harus mampu bersaing dengan siapapun. Kita harus mampu bersaing dengan kampus manapun. Jangankan PTS, PTN yang katanya patih, yang katanya raja, kita tidak takut bersaing dengan mereka-mereka.
Ketika saya tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman berani bersaing dengan mereka? Kurang keras. Apakah teman-teman berani bersaing dengan mereka? Siap berprestasi dengan Umaha? Siap berprestasi dengan Umaha? Terakhir, ketika sudah sepakat teman-teman, ketika teman-teman sudah berkomitmen, berani bersaing dengan kampus manapun, jangankan SBTN, kita saingi juga. Mari kita sekali lagi dengan penutup kata ini, kita mari jargon bersama-sama. Jawara Umaha! Jawara Muda Umaha! Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dari saya yang disengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan secara virtual oleh Bapak Nadiem Makarim, BA MBA, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di kehidupan dan dunia yang baru. Kehidupan sebagai mahasiswa di dunia kampus yang dinamis dan penuh dengan lika-liku. Ini adalah masa-masa terbaik untuk menggali potensi dan juga menemukan jati diri. Waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah berani dan melakukan eksplorasi. Semua itu perlu adik-adik lakukan untuk mempersiapkan bekal menghadapi tantangan dunia dan mewujudkan cita-cita. Ditambah lagi kesempatan yang sudah semakin terbuka dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa Indonesia mendapatkan hak belajar di luar kampus selama maksimal 2 semester. Ada bermacam program yang diadakan Kemendikbudristek, mulai dari magang, studi independen, pertukaran pelajar di dalam dan di luar negeri, proyek wirausaha, sampai dengan praktik mengajar di daerah. Selain itu, juga banyak sekali perguruan tinggi yang mengadakan program-program Kampus Merdeka Mandiri. Dalam perjalanan Kampus Merdeka, kami juga melakukan survei untuk menilai kebermanfaatan program ini. Dan survei itu diketahui bahwa alumni program Kampus Merdeka memiliki waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih singkat dan gaji pertama yang sangat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa program Kampus Merdeka punya dampak yang sangat positif terhadap karir lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya harap adik-adik semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan masa perkuliahan sebagai momentum untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, belajar dari siapapun dan dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus penyampaian materi kejawaraan, yakni implementasi mahasiswa sebagai Jawara Muda Umaha, yang akan disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada yang terhormat Dr. Hidayatullah SPN CPHM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akselerasi.
Kurang kompak, kurang kompak. Nanti dijawab salam akselerasi yang kompak ya. Salam akselerasi. Sekali lagi, lebih kompak lagi, lebih menggema lagi. Salam akselerasi. Ya. Yang terhormat pengurus yayasan atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, Senat Universitas Ma'arif Asimulatif, para wakil rektor 1, 2, 3, 4, para dekan Fakultas Hukum, dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, dekan Fakultas Teknik dan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, para kaprodi, ketua BPM, ketua LPPM, Bapak Ibu dosen yang sama-sama kita hormati, dan tentunya panitia PKKMB yang sangat kita banggakan, khususnya dari BEM Universitas Ma'arif Asimulatif, Mas Gempur dan kawan-kawan. Aplaus dulu buat para panitia. Dan tak lupa juga Om Anang di belakang ini yang melekan terus untuk menyiapkan, dan Mas Mbak semuanya, mahasiswa baru Unmaha Sidoarjo. Saya di sini saja karena sambil nanti menampilkan slide. Mas Mbak semuanya, nanti berikutnya kalau menyanyikan Indonesia Raya, posisinya posisi tegap, ya, posisi tegap. Nonton ya Pak Bukhari ya, betul ya, betul. Jadi saya pun mulai kecil pun karena dididik seperti itu, posisinya posisi tegap, menghadap ke depan, tangan kanan dan kiri di samping paha, dan menyanyikannya dengan lantang. Siap ya Mas Mbak ya? Begitu juga kalau menyanyikan Mars Umaha maupun Ya Lalwaton. Maka nanti kalau di penutupan, kalau ada lagu Bagi Negeri, nanti kita menyanyikan bareng-bareng dengan lantang tapi sahdu. Gitu ya, siap ya? Ya, Mas Mbak semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Slide-nya Mas, saya langsung aja ke slide. Jadi karena saya ini harus bercerita tentang jawara atau kejawaraan, saya akan bercerita sekilas seluruh materi nanti. Tetapi nanti Mas Mbak, di tiap hari akan ada materi-materi yang lebih mendalam yang akan disampaikan para wakil rektor atau kepala-kepala unit, para dekan dan lain sebagainya. Ya, pointerku. Bapak, Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian, jadi Universitas Ma'arif Asimulatif Sidoarjo ini adalah di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sudah tahu kan ya, NU ya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari 1926 Hijriah. Artinya nanti tahun 2026 tepat 100 tahun setelah sebelumnya sudah 1 abad versi yang Hijriah. Nanti 2026 adalah satu abadnya NU versi Masehi atau Miladiyah. Didirikan oleh para ulama. Salah satunya yang paling terkenal yang tahu ulama namanya siapa, kiai pendirinya NU salah satunya? Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, kira-kira ada nggak yang tahu? Sebutkan 3 ulama pendiri Nahdlatul Ulama. 3 saja dari sekian banyak ulama yang mendirikan 3. Ayo Mas. Oke sip. Sini Mas. Sini Mas. Jarang-jarang apa berdiri sampingnya rektor ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi Rohmansyah dari Prodi S1 Kewirausahaan. Wah, anak Pak Adi. Anak jenengan Pak.
Ya, sudah tahu kaprodinya kewirausahaan? Sudah tahu? Oh iya. Ayo, gimana? Rumah di mana? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo mana? Wonoayu. Nah, yuk. Oke. Jawab. Baik. 3 ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Pertama yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua Kiai Haji Bisri Syamsuri. Dan yang ketiga yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tepuk tangan. Kamu alumni mana? SMA-nya atau SMK-nya atau alumni mana? Madrasah Alia Pacet Mojokerto. Mojokerto. Ya. Yasep, enggak? Bukan? Bukan. Oh iya. Resip, Mas, ono hadiah ya. Ada hadiah di Pak Anang, dipakai nanti kalau besok sholat ketika CPM bersolawat ya. Pakai nanti ketika IPM sholat ya. Mana mic-nya? Ya, terima kasih kembali ke tempat. Mas apa tadi? Ya, makasih. Oke. Mas Mbak semuanya, tadi sudah saya sampaikan ada 3 ulama, banyak sekali ulama yang itu. Next Mbak. Secara organisasi kelembagaan, Umaha tergabung atau di bawah naungan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau disingkat LPTNU. Banyak sekali universitas NU yang di bawah LPTNU, satu-satunya adalah Umaha. Dan alhamdulillah, next Mas, Umaha di tanggal berapa ini? 17 Juni 2024, jadi berapa bulan yang lalu? Berarti 3 bulan yang lalu Umaha menduduki 5 universitas NU terbaik se-Indonesia. Insya Allah nanti kalau Mas Mbak ini sudah masuk berprestasi, cinta skornya akan lebih tinggi, nanti Umaha juga akan lebih naik lagi peringkatnya di atas 5. Amin ya rabbal alamin. Next. Sekarang kalau saya tanya tentang Nahdlatul Ulama, Mas Mbak ya. Pengurus pusatnya Nahdlatul Ulama itu kan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau disingkat PBNU. Ada yang tahu ketua umum PBNU saat ini? Doh, cok ngacung meneh. Lainnya. Ada yang tahu? Ketua umum PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada yang tahu? Loh, Pak Khairul jangan, Pak Khairul Rasid ini. Pak Khairul Ana Mas Sukri. Komeneng apa Zuti jangan. Ada yang tahu? Masa nggak orang yang ngerti? Dari Rembang, keponakannya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Nggak ada yang tahu? Yang biasa nulis opini rutin di rubrik Terong Gosong. Ayo, iya, Mas. Sip. Yuk lari. Biar cepat. Oke, lari enggak apa-apa ya. Nama prodinya apa? Nama Hendrik Ramadan Prakoso, prodi S1. Nama siapa? Hendrik Ramadan Prakoso. Hendrik. S1 Teknik Informatika. Teknik Informatika. Pak Farhan sudah tahu? Bapak sampai nanti di sini siapa sudah tahu? Belum. Belum tahu? Belum. Pak Farhan. Ya, dari mana rumahnya? Sukodono. Oke, langsung jawab. Kiai Haji Yahya Kolisaku. Iya, betul atau Gus Yahya. Terima kasih. Ada yang di situ. Ya, besok dipakai IPM bersolawat tadinya ya. Kamu kok pinter. Mas Mbak semuanya kembali lagi ke Umaha atau YPM. Umaha sendiri di bawah naungan sebuah yayasan namanya YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Jangan keliru, oke sing keliru. Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif, bukan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, karena bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Maka YPM atau yang didirikan oleh
Kiai Haji Munir Hasim Latif. Ada yang tahu pesarean atau makamnya pendiri IPM ya, Kiai Haji Munir Hasim Latif? Ya, ayo yang alumni IPM pasti tahu. Mas, kok mas semua ya? Nggak ada yang mbak tadi? 3 ini mas semua. Dari mana? Alumni IPM? Ya, mana? Oh, IPM 1, SMK IPM 1 Taman ya. Siapa kepala sekolahnya? SMK IPM 1 Taman, kepala sekolahnya siapa? Bapak Harjono. Bapak Harjono. Betul. Ayo jawab, dari mana perkenalan? Perkenalkan, nama saya Adwin Wahyu Baktiar dari Prodi S1 Hukum. S1 Hukum Pak Heru. Ya, rumah ada? Rumah? Rumah saya di Ngelom Megare, belakang sini. Oh, dekat sini ya. Di mana Mas pesarean muasis atau pendiri YPM? Tempat makam pendiri YPM berada di Komplek YPM Ngelom. Di sebelah mananya? Sebelah ini. Sebelah mana? Sebelah, pokoknya ini YPM 1 itu. Sebelah sekolahanmu kan, iya, sebelahnya benar. masjid ya. Iya. Terima kasih, bener. Nah, itu di sana. Nah, makasih ya Mas ya. Ya, next Mas. Ini biografi sifat dari ya, makasih ya. Biografi singkat dari Kiai Haji Munir Hasim Latif, pendiri YPM. Kiai Hasim Latif, Kiai pejuang dan juga pendidik, lahir tahun 1928, 17 Mei 1928 dengan atau orang tua beliau adalah Haji Abdul Latif dan Nyai Asia dari Jombang. Istri beliau adalah Bu Nyai Haja Lili Johariya. Beliau wafat 19 April 2005. Maka saat ini haul yang ke-20. Besok kita bersolawat bareng-bareng dalam rangka Maulud dan haulnya pendiri YPM. Sudah ke-20 tahun beliau meninggalkan kita. Putra putrinya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti diingat-ingat di resumenya. Next Mas. Oh, ini sebelah ini apa Mas? Ya, oke, nanti kita baca bareng-bareng di buku biografi beliau ada ya. Nanti kalau ingin tahu buku biografi beliau nanti ada. Ini adalah beliau, nama-nama dari putra-putri beliau. Sedangkan orang tua dari Ibu Nyai Lili adalah Kiai Haji Abdul Majid Said. Next Mas, biar cepet. Ini saya diberi waktu sampai jam 9. Kita sepakati nanti enaknya jam 9 atau setengah 9. Setengah 9. Ya, ayo Mas cepat. Bentar sebelumnya Mas. Salah satu yang dikenang dari beliau oleh NU adalah beliau ini adalah salah satu dari 9 komandan laskar perangnya NU. Jadi ada 9 kiai yang terkenal karena taktik perangnya, karena terkenal sebagai komandan perang, terutama Hizbullah dan Sabilillah pasukannya NU. Salah satunya adalah muassis YPM atau Yai Hasim Latif ini. Wafat di komplek YPM Ngelom tadi yang sudah disebutkan. Sehingga karena jasa-jasa beliau maka Presiden Soekarno, Presiden pertama RI memberi beliau bidang penghargaan. Next Mas. Next Mas. Ya. Ada yang tahu manakah Kiai Haji Hasim Kiai Haji Hasim Latif dari 9 tokoh ini? Fotonya yang mana? Ada yang tahu? Acung. Alumni YPM pasti tahu. Lo ya Mas lagi nggak ada yang Mbak. Nggak ada yang Mbak dah. Mas terus mana Mas? Yang belakang tadi yang pertama kali. Ya Mas, ya Mas. Mari Mas, sini Mas. Ya ditunjuk pakai ini. Perkenalkan diri dulu, dari mana, prodi mana, rumahnya mana. Sini Mas. Perkenalkan, nama kulo Arya Ahmad Robin Bawono dari prodi DKV, S1 DKV. Rumah di Wonoayu. Wonoayu. Alumni YPM? Nggih, YPM 8. YPM 8 Wonoayu. YPM 8 Sidoarjo. Ya, tarik.
Mboten, Oh, Sari Sari Rogo. Rogo ya, ya Sari Rogo. Ayo coba ditunjuk mana yang Kiai Haji Hasyim Latif. Yang ini, Pak. Mana? Yang ini sebelahnya nomor 9. Oh iya, benar. Terima kasih Mas. Ya, sana. Ya, next Mas Zulfan. Ini sejarah beliau ketika beliau mendirikan YPM. Suatu ketika beliau berjalan kaki, kemudian melihat kok banyak gedung, sekolah maju, tetapi dimiliki oleh non pribumi di zaman Belanda dulu. Kemudian maka beliau kemudian bertekad suatu ketika pasti ya harus mendirikan lembaga pendidikan agar bisa ngopeni atau bisa ikut mendidik anak-anak bangsa. Next Mas. Ya, profil YPM secara singkat dibesarkan Mas, biar kelihatan. Ini pendiri YPM, nggak bisa dibesarkan. Ya, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif didirikan tahun 1964 dengan motonya berilmu, beramal dan bertakwa. Tadi sudah dinyanyikan bareng-bareng ketika Mars Umaha kan ada itu. Terdiri dari 11 komplek di 4 kabupaten. 11 komplek di 4 kabupaten Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto dulu sampai di Tuban sama Bojonegoro. Tetapi Tuban sama Bojonegoro oleh beliau sudah dihibahkan ke PCNO Bojonegoro dan PCNO Tuban. 6 sampai kabupaten, 7 sebenarnya dengan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur juga sudah dihibahkan di sana. Terdiri total ada 29 lembaga pendidikan, jadi cukup besar, mulai dari playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Mempunyai beberapa masjid, ada panti asuhan. Ada yang tahu panti asuhannya YPM di mana? Yang alumni YPM pasti tahu. Ada yang tahu? Di Sari Rogo. Mempunyai madrasah diniyah, hutan wakaf dan training center, dan juga ada 4 jenis usaha di bidang jasa dan kesehatan. Next Mas. Ya, ini sama. Saat ini ketua YPM, ketua yayasan adalah Insinyur Haji Ahmad Maki. Beliau adalah putra ke-6 dari Abah Hasyim Latif. Tujuan awal didirikan YPM yaitu dengan misi dakwah. Tadi seperti yang disebutkan awal mula Abah Hasyim mendirikan YPM untuk memberitahukan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan biar pribumi tidak kalah dengan yang non pribumi. Next. Struktur organisasi YPM, saya hanya sekilas saja, nanti akan ada pendalaman lagi di materi-materi berikutnya. Ketua pembina adalah Bu Nyai Lili Jauharia dengan Mbak Sani Nahdia di anggota pembina. Pengurusnya ketuanya beliau Insinyur Haji Ahmad Maki. Jadi kalau nanti kelihatan beliau di kampus, ya ini adalah ketua yayasan. Sedangkan pengawas YPM ada Pak Aslam Khitami dan Dr. Atik Purnasari, spesialis mata, dengan sekretaris seperti ini berikut ini. Next Mas. Ini adalah lembaga pendidikan di bawah naungan YPM, ada 29. Ada 29 lembaga pendidikan. Next. Lembaga atau badan usaha milik YPM, ada Badan Usaha Angkutan Siswa, tahu kan biasanya bis-bis yang parkir itu, Anugerah Gusti, kemudian Bapengsus, Badan Pengawas Kebutuhan Khusus, Bapengna, Bapengbu, BLK, dan ada klinik kesehatan. Tahun 2005 YPM sudah punya perguruan tinggi, tetapi bukan dalam bentuk universitas, dalam bentuk sekolah tinggi. Ada 4 sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi teknik, hukum, dan akademi analis kesehatan. Next. Ya, akhirnya kemudian di tahun 2014 empat sekolah tinggi tadi melebur bergabung menjadi Universitas Ma'arif Hasyim Latif sesuai surat keputusan Ketua YPM nomor sekian tahun 2013. Next. Jadi asalnya ini adalah 4 perguruan tinggi, sekolah tinggi, kemudian bergabung menjadi satu, menjadi UMAHA. Ini adalah saat ini ada 4 fakultas masing-masing di sini. Fakultas Teknik
ada teknik mesin, industri komputer, informatika, DKV, dan seterusnya dan seterusnya. Next. Ada yang apal prodi-prodi di UMAHA semuanya? Ada yang apal nggak semuanya? Ada berapa prodi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya next, Mas. Ini sesuai balik. Kemudian sesuai Permendikbud tahun 2014 D3 analis kesehatan yang aslinya namanya asalnya analis kesehatan dan D4 analis kesehatan berubah menjadi D3 TLM dan D4 TLM. Yang mahasiswa dari D3 dan D4 TLM mana? Ngajeng saya ada berapa? Masuk semua? Ikut semua? TLM mana TLM? Iya satu. Kok cuma sedikit? Tidak ada no. Kan banyak TLM-nya. Tapi hadir semua ya. TLM ya next. Kemudian tahun 2022 UMAHA punya pasca sarjana yaitu S2 MM dan S2 Magister Hukum. Next Mas. Ya, dan yang terbaru UMAHA di tahun 2022 ada prodi mikrobiologi, S1 mikrobiologi. Ada yang mana? Yang dari mikrobiologi? Mikrobiologi? Satu? Ada lagi? Dua. Coba satu. Dua. Mana yang mikrobiologi? Mana lagi? Mikrobiologi dari sekolahnya mana Mas? Mikrobiologi dari mana sekolahnya? Dari mana sekolahnya? Sekolahnya dari Jombang. Jombang Kapu. Bisa bahasa Kapu. Bahasa Kapu kan ada sendiri toh. Campuran Madura sama Jawa, ya kan? Oh udah apa? Terus kenapa kok masuk mikrobiologi? Karena ini masa-masa Covid penasaran kali apa virusnya nih gue Pak. Oh, penasaran sama virusnya COVID gitu ya, intinya gitu ya. Memang ya. Alasan pertama. Alasan kedua, gue pengen nyekel apa sih? Nyekel apa sih? Mikroskop. Oh? Mikroskop. Nyekel mikroskop. Kepin nyekel mikroskop dok. Kenapa nyekel mikroskop harus masuk mikrobiologi? Pengen delok. Pengen delok. Niku, pengen lihat hal yang tidak bisa dilihat mata manusia. Pengen melihat mikroba gitu ya, virus ya, sesuatu yang tidak boleh dilihat. Tahu nggak kaprodinya mikrobiologi? Hah? Kaprodi mikrobiologi cewek ya, siapa? Oh, udah tahu Bu Nadia, ya Bu Nadia ya, ingat-ingat nanti ya. Kaprodi mikrobiologi itu hadiahnya, ambil aja di situ. Ya. Kemudian di tahun 2024 berdiri lagi jadi baru tahun ini yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit. Mana mahasiswa S1 ARS Administrasi Rumah Sakit? Mana? Mas atau Mbak ya? S1 ARS. Gak ada yang ngajung, mana? S1 ARS. Oh ya, Mbak bagus. Dari mana Mbak? Dapat di situ aja. Dari mana? Sini Mas, saya Mas, sini. Oh, tidak apa-apa, sini biar saya ke sini. Maju sini aja. Ayo Mbak. S1 ARS, ya. Administrasi Rumah Sakit. Ya, dari mana? Dari Medaeng. Oh, Medaeng, ya. Medaeng sini. SMA-nya? Atas SMA namanya? Wahid Hasyim Dua Taman. Wahid Hasyim Dua Taman. Kenapa kok tertarik masuk S1 ARS? Karena kan masih baru, aneh gitu ya. Kenapa? Ingin mencoba menjadi administrasi rumah sakit untuk meningkatkan kinerja di rumah sakit. Kamu lulus tahun berapa sih?
Tahun ini. Tahun ini. Dulu ada, masih ada penjurusan ya? Belum. Penjurusan di SMA masih ada apa dulu? Masih ada IPA. Oh IPA. Terus sekarang ternyata berapa jumlah apa S1 ARS? Cuma 1. Nah, tapi semangat kan ya? Semangat, ya. Semangat. Nanti kayak Abazuti di rumah sakit, ya jadi direkturnya. Ya, itu ada dia jilbab buat nanti besok IPM bersolawat ya. Ya. Next Mas Zulfan. Apa sih fasilitas-fasilitas UMAHA lo kok? Struktur organisasinya UMAHA kok nggak ada? Belum. Apa sih fasilitas-fasilitas UMAHA? Ruang kelas sudah dengan AC, meskipun nanti ada beberapa yang belum AC, nanti akan kita lengkapi. Laboratorium, perpustakaan, ada masjid sudah tahu ya, Masjid Al-Ma'arif, ada gazebo yang nanti akan kita perbaiki lagi, kita renovasi. Lembaga psikologi, ada Pak Bukhari di depan. Kantinnya atau kafenya nanti ada 2. Kantin konvensional yang saat ini ada di bawah di parkiran motor itu barusan dibangun. Moga-moga bulan depan sudah ada yang isi. Yang isi sebenarnya sudah ada banyak yang antri, cuma kita belum menentukan. Dan nanti ke depan ada kafe modern di sebelah sungai sana. Jadi ada 2 tempat makan, tempat kongko-kongko nanti di UMAHA. Ada juga fasilitas kesehatan gratis, jangan semua nanti sakit, moga-moga enggak sakit, bisa berobat, bisa periksa di klinik YPM di depan. Free wifi sudah full coverage semua lingkungan UMAHA. Ini nanti yang akan ada dalam tahap pengembangan yaitu super app-nya UMAHA. Jadi nanti kalau ini sekarang sedang berjalan pengembangannya, nanti kalau sudah jadi di chat-chat Anda semuanya ada aplikasi super app UMAHA. Anda bisa real time nanti bisa melihat administrasi Anda, KRS dan lain-lain, semuanya ada absensi dan semua nanti bisa dilihat di sini. Kemudian rencana juga dalam tahap perencanaan ada pembangunan gedung perpustakaan, laboratorium komputer dan bahasa yang terpadu. Next. Iya, ini yang struktur organisasinya kelewatan mungkin ya. Oh, terakhir. Ya, oke. So, balik ke kafe tadi. Ya, oke. Ini nanti balik lagi Mas. Ini nanti adalah kafe yang akan kita dirikan di samping sungai di sebelah utara, ya. Dan ini salah satu fasilitas kita nanti Anda semua KTM-nya adalah KTM Kumbu. KTM Kumbu ini bisa untuk ATM, bisa untuk e-money, jadi bayar tol ya. Pay later kayak pay later itu. Rencana juga nanti untuk absensi juga sudah pakai kartu ini. Belum ya, belum dapat ya. Nanti akan didata oleh pihak keuangan identitas dan nanti akan dicetak masing-masing seperti ini, seperti kartu ATM yang bisa diisi. Jadi hati-hati nanti jangan sampai hilang, biar nanti saldonya enggak ada. Ya meskipun tetap ada pinnya memang sulit ya. Moga-moga nanti bisa segera terlaksana. Semua maba bisa memiliki KTM Kumbu ini. Ya, next. Ini adalah struktur organisasi UMAHA. Saya sendiri dengan komite audit Bu Hajjah Amro Mustaida, Wakil Rektor 1 Bapak Ansori. Pak Ansori, mohon berdiri Pak Ansori. Wakil Rektor 1 kita Bapak Muhammad Ansori STMT. Nggih, matur nuwun Pak Ansori. Wakil Rektor 2 Bu Dr. Desi Herawati SSI MSI. Diingat-ingat ya, nanti kalau ketemu di jalan, di kampus. Wakil Rektor 3 Bapak Khairul Ngibat SSI MSI. Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH. Kemudian Ketua LPPM Ibu Nikma Yuha, mana Bu Yuha? Ya, Ketua BPM Ibu Dr. Ratna Ekasari, ya makasih. Dan Bapak Sekretaris Universitas Bapak Dr. Muhammad Zamroni, ya, matur nuwun Pak Zam. Dengan para dekan-dekannya, dekan Fakultas Teknik, next Mas. Apa dulu ini? Ya, dekan Fakultas Teknik Pak Dr. Doni Perdana. Ada 5 prodi di bawahnya, Kaprodi Teknik Mesin, S1 Teknik Mesin Pak Khoifin. Nggih, wes. Pak
Kaprodi Teknik Informatika Pak Farhan Eskom Mkom. Pak Farhan. Pak Kaprodi, Bapak Kaprodi, Ibu Kaprodi S1 Teknik Industri Ibu Dini Retnowati. Kemudian Bapak Kaprodi S1 DKV Desain Komunikasi Visual Pak Faiz Miftahul Huda. Kemudian Bapak Kaprodi D3 Teknik Komputer Pak Khairil Anam Eskom Mkom. Yang teknik harusnya aplausnya yang kenceng Mas. Mbak, ayo next. Next Mas. Kemudian dari Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dekannya adalah Pak Darno. Pak Darno dengan 5 kaprodi di bawahnya. Kaprodi S1 Manajemen Pak Doni Arif SEMM CRA CRB. Pak Ibu Kaprodi Akuntansi S1 Akuntansi Bu Dr. Yulianti Wulansari SEMM MAK. Pak Kaprodi S1 Kewirausahaan Pak Dr. Insinyur MAD Prasunawo STMT. Pak Kaprodi D3 Akuntansi Pak Farid Marta SEMM. Pak Farid ya. Pak Kaprodi, Bu Kaprodi S2 Manajemen Bu Dr. Nuning Nurnadewi. Bu Nuning. Next. Kemudian dari Fakultas Hukum Pak Dekannya Bapak Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa SHMH. Kaprodi S1 Hukum Bapak Ahmad Heru Ramadan. Ya next. Belum S1. Kaprodi MH belum Mas. Kaprodi S2 Hukum belum. Pak Dr. Zamroni SHMH next Mas. Kemudian dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan dekannya Ibu Dr. Evi Ratnasari Ekawati SSMS. Ibu Evi mana TLM dengan 4 prodi di bawahnya. Kaprodi D3 TLM Bu Destri belum hadir ya, belum datang ke Kanada masih ya. Kemudian Kaprodi D4 TLM Pak Sungging Muhammad Sungging Pradana. Kaprodi S1 Mikrobiologi lah, inilah kaprodinya tadi yang ditanyakan Bu Nadia Al-Batati. Dan Kaprodi S1 ARS Bu Dr. Tufaila Muawina. Next. Ini beberapa SK yang terkait yang disampaikan Pak Mas Menteri tadi ya. Untuk MBKM ini nanti yang akan membantu panjenengan, memudahkan panjenengan ketika studi di sini. Ada SK Rektor tentang SK3 Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan baru terbit. Ya, nanti Anda perlu ini karena nanti ini salah satu syarat untuk yudisium. Setiap kali kalau jenengan nanti aktif di kegiatan organisasi, di BEM universitas, BEM fakultas atau di UKM, akan ada poin di situ, nanti akan kemudian dijumlahkan di akhir. Ya. Jadi ikuti ini nanti akan berguna. Ada juga SK tentang RPL yang saat ini banyak mahasiswanya RPL di sini. Kemudian ada SK tentang ini lulus tanpa skripsi yang ada di brosur itu. Jadi seperti yang dikatakan Mas Menteri tadi, bisa lewat proyek-proyek sebagai pengganti tugas akhir nantinya. Next Mas. Kemudian ada pedoman kemahasiswaan. Nanti di situ Anda baca semua kemudahan-kemudahan yang Anda dapatkan. Kalau Anda kemudian aktif di organisasi tadi Ormawa, akan ada konversi-konversi SKS di situ. Ada pedoman rekognisi atau pengakuan prestasi. Anda semua yang berprestasi ya tingkat nasional maupun tingkat daerah akan ada reward di sini. Nanti akan dijelaskan oleh bagian kemahasiswaan atau akademik nanti di hari berikutnya. Kemudian ini yang tadi yang disebutkan, jadi beberapa yang akan lulus hibah-hibah atau PKM ini nanti akan ada konversi. Oke, next Mas. Satu hal tagline yang baru nanti adalah energi akselerasi adalah
Umaha unggul dalam adab. Sekali lagi, Umaha unggul dalam adab. Al adabu fauqal ilmi. Nah, ini ngerti Mas iki. Al adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Ya, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Aku Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, adab. Ilmu ini dukur, pinter tapi kemudian gak sopan, akhlaknya kurang, adabnya kurang, percuma. Karena adab adalah di atas ilmu. Ya. Tetapi jangan dibalik ya, oh nek ngono yang penting sopan tapi gak usah kuliah. Yang penting sopan tapi gak pinter, bukan begitu ya. Karena menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku beliau, kitab beliau itu, tidaklah seseorang itu beradab kalau dia tidak punya ilmu tauhid, syariat, sama keimanan. Artinya bahwa seseorang itu punya adab besar, pasti dia juga berilmu. Sekali lagi, Umaha unggul dalam adab. Mas Mbak semuanya diperhatikan. Itu pembeda kita dengan perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi lain mungkin sama dengan fasilitasnya, sama dalam hal prestasinya, tapi insya Allah kita akan mendidik panjenengan lebih lagi dalam adab. Next. Matur nuwun, itu aja mungkin dari saya. Saya pingin jargonnya yelnya tadi gimana? Mbak Mila sampean pimpin Mbak Mila. Jawara Muda Umaha Bapak. Ya, ayo. Jawara Muda Umaha. Jawara Muda Umaha. Terima kasih. Jam 8 lebih seperempat, berarti saya lebih singkat banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akselerasi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Mat Arif Hazim Latif Sidoarjo yang telah menyampaikan materinya mengenai implementasi mahasiswa sebagai Jawara Muda Umaha. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dengan posisi tangan kanan di atas dada kiri. Assalamualaikum warahmatullahi Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kepada yang terhormat Dr. M. Zamroni SHM disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami' ashabi, summa ila jami' tabi'in. Summa ila jami' tabi'in, summa ila awliyaillah. Summa ila ulama'illah. Khususan Kyai Haji Munir Hasim Latif Laumul Fatihah. Ya amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarrin kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alina kulla asir bijahil basirin nadir. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbatak ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif selaku Ketua Senat Universitas beserta anggota Senat dan Guru Besar Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo berkenan meninggalkan ruangan upacara. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada seluruh hadirin dan tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Prosesi Senat telah berakhir. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian.
Satu pantun terakhir untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kalau saya bilang pantunnya jangan dijawab cakep, tapi tolong dijawab dengan sayang. Ibu Haja suka berkaca, anak muda jangan mati gaya. PKKMB Umaha Jawara Muda siap untuk berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.